Kawin tangkap atau tangkap perempuan untuk dijadikan istri adalah praktik yang sudah terjadi sejak dulu kala di Pulau Sumba. Dalam bahasa Sumba Anakalang, ada praktik yang dikenal dengan istilah Yapa Marada atau Yapa Mawini. Yapa Marada berarti tangkap di padang. Yapa Mawini berarti tangkap perempuan. Menurut Ibu Salomi Rambu Dauki Iru, praktik tersebut dikatakan kawin tangkap karena perempuan ditangkap untuk dikawini, sehingga praktik tersebut adalah tindakan mengambil paksa perempuan untuk dijadikan istri dengan kekerasan. Tindakan kawin tangkap dikatakan kekerasan karena seorang perempuan yang disukai secara sepihak oleh seorang laki-laki tanpa persetujuan perempuan atau bukan karena suka sama suka, dijadikan istri secara paksa oleh laki-laki yang menangkapnya. Praktik kawin tangkap yang terjadi dilakukan oleh laki-laki yang menyukai seorang perempuan untuk dijadikan istri secara sepihak. Penangkapan dilakukan bersama beberapa laki-laki lain alias berkelompok. Penangkapan perempuan ini bisa dilakukan dimanapun, yang menurut para penangkap lebih mudah melakukannya dan saat perempuan berada sendirian dan atau tidak menyadarinya. Penangkapan bisa terjadi saat perempuan sedang menjalankan aktivitasnya di pasar, di kebun, di mata air, di sawah, di tempat pesta, dan ketika di jalan saat pulang dari sekolah. Saya tidak tahu diri bahwa saya dibawa lari. Dorang ada rencana memang langsung tangkap saya, dibawa lari. Sampai di tengah jalan, saya semaput. Baru sampai di rumah, mungkin ada memang ini air yang dorang sediakan. Taruh sudah di testa saya, baru saya sadar. Tanpa setahunya saya punya kecil hati dan susah. Luar biasa, karena orang tua dengan orang tua yang sekongkol saya tanpa saya tahu. Sampai di rumah, saya punya menangis, saya punya kecewa luar biasa. Terlalu ngiri betul. Mau hampir 2 bulan baru saya sadar sedikit. Karena ini saya punya keluarga datang sudah kunjung saya. Dorang bina sudah saya, baru saya sadar. Dorang datang terima hewan sudah. Sudah tahun 2008 baru saya punya anak buah. Saya sadar betul sudah, saya pikir sudah rumah tangga. Saya juga sebenarnya tidak mau. Cuma orang tua dengan orang tua sudah yang sepakat bahwa lari. Hanya kami mengikuti orang tua dengan orang tua saja. Rasa sadis juga. Aduh, saya bilang. Dia punya merontak ini, dia punya istri. 1 bulan baru dia ada baik-baik dengan saya. Dia mungkin dia pikir sudah punya belis, sudah punya hewan, baru dia sadar. Saya selalu omong, adik-adik saya, saudara saya, jangan terjadi lagi seperti saya. Saya sudah rasa, pribadi saya cukup menderita juga kawin paksa. Kepada seluruh orang tua Sumba, jangan menjodohkan anak, biarkan mereka pilih pasangan hidup. Dalam rumah tangga juga
selalu banyak pertentangan. Tetapi saya harus kuat. Saya berharap kepada seluruh pemerintah untuk melindungi kami perempuan. Bila melihat bagaimana praktik kawin tangkap terhadap perempuan dilakukan, maka kawin tangkap merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang mengalami kawin tangkap mengalami berbagai bentuk kekerasan. Peristiwa penangkapan yang dialami seorang perempuan akan terus membayangi kehidupannya, meskipun perempuan tersebut menjalani kehidupan perkawinan dengan suami yang menangkapnya. Dulu orang tua karena mampu untuk denda adat, maka mereka laksanakan kawin tangkap. Sehingga berani saya tangkap ini perempuan karena sudah ketelanjuran kasih hewan ini saya punya orang tua kepada orang tuanya ini si perempuan. Kemudian itu ini perempuan dibongkar lari pulang ke orang tuanya. Maka ini orang tuanya saya berusaha lagi secara adat bawa hewan di orang tuanya untuk dikembalikan ini si perempuan. Maka ini perempuan tidak mau. Kan tidak mau ini dia larikan diri lagi di Mboro, pergi lapor di kepolisian. Bapak ini bisa masuk penjara ini yang kau jodohkan punya anak perempuan di laki-laki, bilang begitu. Tidak, bukan karena kami ini yang kami selalu pakai, yang biasa kami pakai, bilang begitu orang tua. Jadi saya sudah terlanjur terima hewan, bilang begitu. Maka ini polisi bilang, kamu pulang sudah supaya kamu atur yang baik. Maka ini orang tua rayu sudah ini si anak perempuan. Hewan anak kalang ini kita tidak mampu kembalikan. Kalau memang ini Rabu tidak mau, kita kesian menderita sudah, kita bilang begitu. Sebetulnya saya tidak mau, tapi karena saya rasa kesian ini bapak mama, jadi biarlah, bilang begitu sudah ini perempuan. Tidak apa-apa Rabu, bilang begitu. Nanti kami antar dengan secara adat supaya Rabu bisa hilang kembali, itu Rabu punya malu, bilang begitu. Maka kita di sini terima dengan secara adat, kasih hewan. Tapi sekarang saya sangat menyesal karena pelaksanaan itu tidak benar. Saya bukan jodoh sendiri. Orang tua yang menjodohkan kami waktu calon suami pergi sudah untuk bawa hewan di sana, jadi saya tidak mau. Jadi saya larikan diri di polisi. Jadi saya mati-matian tidak mau. Nah, akhirnya orang tua ini dia bujuk terus sama saya. Jadi pulang di Maderi. Begitu kita berkeluarga, banyak pantangan dan rintangan karena bukan jodoh sendiri. Begitu saya sampai dulu dia tangkap sama saya, orang banyak yang hadir. Tapi hadirnya itu tahu sendiri, orang dulu kita orang masih ya zaman bot huruf, yang lain masih mengerti. Tapi di dalam itu ini saya punya bap mantu ambil orang lain kampung. Dia mau bilang sepertinya macam ini kuda yang dikasih jinak sama saya. Tapi saya tidak mau. Jadi kalau saya tidak kuat ini tolak ini laki-laki satu yang orang kasih tahu untuk mau kasih jinakkan saya, pasti saya juga akan dikorban yang tidak. Jadi saya bongkar lari. Jadi sekarang saya harap tidak ada lagi yang sama dengan saya ditangkap, dianiaya dan tidak bisa lagi.
Jadi yang kawin tangkap itu dulu, itu tahu sendiri, tangan tidak bisa diam. Sampai juga di rumah, ambil orang lagi. Karena saya tidak mau dikasih jinak seperti kuda atau seperti ayam. Kita orang tua dikasih tahu baik-baik kita punya anak cucu, jangan dikawin paksa lagi. Karena ada utang, karena ada yang mati, jadi orang tua kawin paksa dengan ambil hewan di orang-orang, tidak boleh lagi, saya harap. Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan termasuk untuk bebas dari berbagai kekerasan dan bebas memilih dan menjalankan perkawinannya telah lama diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS Pasal 10 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 2022. Bahkan pada tahun 2020 yang lalu, sudah ada kesepakatan 4 bupati di Pulau Sumba dalam bentuk penandatanganan MOU, di mana pada waktu itu dihadiri oleh Menteri PPA dan seluruh pejabat. Namun sampai saat ini, belum ada tindakan turunan, bahkan disampaikan ke masyarakat secara meluas, sehingga praktik kawin tangkap yang mengatasnamakan adat budaya di Pulau Sumba masih sering terjadi dan masih berlangsung hingga 7 September tahun 2023. Untuk itu, Sopan Sumba melakukan berbagai upaya, dalam hal ini melakukan konsolidasi tokoh dan lembaga adat untuk mendapatkan perspektif mereka terkait praktik kawin tangkap. Stop kawin tangkap di Sumba! Kawin tangkap yang pada masa kini sangat bertentangan dengan kawin tangkap pada zaman dulu. Sebagian orang, banyak orang yang mengatakan bahwa kawin tangkap itu adalah adat dan budaya Sumba. Sesungguhnya kemudian daripada tangkap adat sesungguhnya berasal dari kata palengidi, membawa lari perempuan dan sama-sama lari. Perempuan adalah seorang yang sangat dijunjung tinggi oleh adat, dan ada istilah yang mengatakan bahwa gori dapat adang, piga dapat yoyo. Yaitu perempuan adalah sebuah benda yang tidak sembarang orang angkat. Tapi kenyataannya sekarang ini sudah melunturi harkat dan nilai daripada seorang perempuan. Sesungguhnya dulu itu bukti yang otentik tentang tangkap perempuan sewenang-wenangnya, yaitu ada denda-denda adat yang merupakan bayaran yang dibayar karena dia bersalah. Hira Kumuduotu dan Arway, mereka harus membayar denda 11 ekor hewan dengan balasan yang sangat kecil, yaitu 1 ekor babi kecil dan 1 lembar kain saja, yang istilahnya dalam bahasa adatnya yaitu kabar kolowu waluktana. Jadi dengan demikian bahwa sesungguhnya leluhur itu tidak memperkenankan menangkap perempuan yang merusak adat istiadat dalam artian ditarik, dipegang-pegang dan lain sebagainya. Itulah sebabnya maka saya sangat mendukung tentang hukum pemerintah yang melarang, yang melindungi tentang perempuan dengan hak-hak daripada perempuan. Harus adanya peraturan daerah yang cerdas tentang menolak kawin tangkap.